Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar? Puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberian kita, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang ada di rumah pada saat ini. Kita percaya bahwa ibu-ibu adalah wanita bijak, wanita yang luar biasa. Sehingga pada hari ini kita bisa menyambut Hari Ibu bersama-sama. Saya ingin berdoa untuk ibu-ibu yang ada di rumah pada saat ini. Saya ingin menjemput ibu-ibu untuk berdiri bersama-sama dan angkat tangan Anda, dan saya ingin berdoa untuk saudara semua. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah pada saat ini, buat mereka yang menonton live ini Tuhan. Mari Tuhan yang mengangkat tangan, Engkau jamah mereka. Engkau nyatakan Tuhan Yesus kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan buat ibu-ibu kami. Tuhan, sempena Hari Ibu pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat ibu-ibu kami. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan mereka adalah ibu yang luar biasa, ibu yang bijaksana Tuhan, ibu yang bisa Tuhan Yesus mengendalikan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa ibu adalah Tuhan Yesus wanita yang luar biasa Tuhan, yang Kau tempatkan di dalam setiap keluarga masing-masing Tuhan. Oleh Tuhan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat ibu-ibu kami yang ada di rumah pada saat ini. Engkau nyatakan kebaikan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibu-ibu ini Tuhan. Biarlah kasih anugerah cinta Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam apa saja yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengambil uang persembahan. Katakan kiri dan kanan Anda, siap untuk memberi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa saudara. Sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar satu tajuk, di mana bagaimana kita membangun kehidupan kita. Di manakah dasar untuk kita membangun? Dasar apakah yang kita pakai untuk membangun hidup kita? Adakah dasar selain daripada Tuhan? Adakah dasar duniawi yang kita bangunkan hidup kita? Tetapi hari ini saya ingin mengajarkan saudara bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Sebelum itu kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Saya akan bacakan di sini saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yang ketujuh, karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat ini, siapakah yang ditujukan? Siapakah batu penjuru yang mahal itu? Siapakah batu penjuru yang terpilih itu? Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Dia adalah Tuhan kita. Kepada kita yang percaya kepadanya, inilah tempat di mana kita bisa membangun kehidupan kita sebagai bait Allah. Bagi mereka yang tidak percaya menurut firman Tuhan, mereka tidak taat, mereka akan membuang batu itu. Mereka akan tersandung terhadap batu itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesus adalah batu penjuru. Katakan sama-sama, Yesus adalah batu penjuru. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, saya akan bacakan di sini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah dasar yang kita perlukan untuk membangun. Saya ulangi, Yesus adalah dasar yang kita perlukan untuk membangun. Apa itu batu penjuru, saudara? Apa itu batu penjuru? Batu penjuru berasal daripada batu yang pertama, batu asas untuk membangun sebuah bangunan. Batu asas ini sangat penting, di mana ia adalah batu dasar untuk menggabungkan semua batu bersama
supaya menentukan posisi bangunan itu dengan tepat. Saudara kasih iman dalam Tuhan, batu penjuru ini menentukan kualiti bangunan yang kita bangun. Kalau batu penjurunya kuat, kalau batu penjurunya tahan lasak, bangunan yang Anda dirikan adalah bangunan yang kuat, bangunan yang teguh. Apapun yang berlaku kepada bangunan ini tetap teguh dan tidak akan goyang. Saudaraku, maka batu penjuru ini harus disimpan di tempat yang tepat. Oleh itu para pembina bangunan, sebelum mereka membangunkan bangunan itu, mereka akan memilih batu asas, batu penjuru yang benar-benar berkualiti. Karena batu penjuru ini, saudara, itu digunakan untuk mengukur bangunan itu, menentukan ketegakan bangunan itu, menentukan supaya bangunan itu tidak lari daripada ukurannya. Jadi, batu penjuru ini sangat penting. Maka itu juru bina ketika itu mereka akan memilih batu penjuru. Dan batu-batu yang lain digunakan untuk membangun bangunan yang tidak sama pentingnya dengan batu penjuru yang dipilih oleh para pembina ketika itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesus adalah batu penjuru kita. Yesus menentukan bagaimana kita membangun. Yesus adalah batu penjuru yang kuat, yang mahal. Walaupun ramai orang Kristen menolaknya untuk membangun di atasnya, tetapi bagi kita yang percaya, ketika kita membangun di atas dasar batu penjuru yang tepat, maka hidup kita bisa dibangunkan. Kita adalah bait suci Allah. Kita adalah bangunan Allah dan ladang Allah. Disitulah kita membangun hidup kita, supaya kita benar-benar menjadi bait Allah, gereja Allah yang dibangunkan di atas dasar Yesus Kristus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk membangun hidupmu di dalam kehidupanmu sebagai bait suci Allah. Saudaraku, saya ingin menegaskan, saudara adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah bait Allah. Kita dipanggil, kita dipilih untuk membangun hidup kita. Di mana? Di atas dasar Yesus Kristus. Ketika kita bicarakan mengenai gereja Tuhan, ketika kita bicara mengenai bait Allah, saya tidak bermaksudkan dengan bangunan gereja yang kita bicarakan, tetapi ia bicara tentang kehidupan kita, di mana umat Tuhan, jemaat Tuhan bersama-sama membangunkan hidupnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Inilah gereja, inilah bangunan yang kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan kehidupan kita, bagaimana kita membangun supaya hidup kita benar-benar menjadi bangunan ataupun bait Allah yang bisa memberkati banyak orang. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita membangun di atas dasar Yesus sebagai batu penjuru? How we build? Bagaimana kita membangun? Bagaimana kita membangun hidup kita? Yang pertama, saudara, kita perlu perhatikan adalah kita perlu mengetahui dan kenal siapa batu penjuru kita. Kita perlu mengetahui dan kenal siapa batu penjuru kita. Di mana kita membangun? Adakah selama ini kita membangun di atas dasar yang benar? Atau di atas dasar yang lain selain Yesus? Atau kita membangun di atas harta duniawi? Kita membangun di atas kepintaran kita? Kita membangun di atas apa yang kita miliki? Semuanya itu akan tergoncang, saudara. Ketika kita belajar membangun hidup kita, dan kita kenal siapa Yesus, di mana kita membangun, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Pada saat kita percaya firman-Nya, kita kenal Dia, kita memiliki hubungan dengan Dia, kita percayakan hidup kita dibangun di atas Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, kita perlu mengetahui Dia, kenal Dia, supaya kita tahu bahwa kita tidak membangun di atas dasar yang salah. Sebagai orang yang percaya, hidup saudara dan hidup saya adalah bangunan Tuhan, adalah ladang Tuhan, adalah bait Allah, di mana roh Tuhan tinggal. Maka itu kita perlu membangun hidup kita, sehingga kita benar-benar membawa satu impact, satu pengaruh, satu transformasi buat orang-orang yang di sekitar kita, saudara. Kalau kita baca di dalam Matius 16 ayat 14 hingga 18, ini mengenai pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berada di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kalau kita baca dalam ayat 16, Matius 16 ayat yang ke-14 hingga 18, saya akan bacakan, saudara.
Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang yang di sekitar mereka ketika itu, siapakah aku ini? Tetapi menurut murid-muridnya ada yang menjawab bahwa, menurut pandangan orang, Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis. Yesus itu seperti adalah Elia, kemungkinan dalam pemikiran mereka. Mereka juga mengatakan Yesus itu seperti Yeremia, seorang nabi yang akan datang, salah satu daripada mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita tidak mengenal Yesus sebagai batu penjuru, kita akan mengenal Yesus sebagai orang yang biasa, seperti nabi biasa. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita kenal Yesus sebagai anak Allah, anak manusia, anak Allah yang hidup, disitulah kita bisa membangun hidup kita. Disinilah kita bisa membangun hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, membangun hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga kerajaan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesus Kristus. Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Yesus. Kamu harus mengenal Yesus, anak manusia, anak Allah yang hidup. Karena disitulah mereka bisa membangun hidupnya sebagai rumah Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, walaupun kita menjadi orang Kristen yang sudah begitu lama, ketika kita tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah mengenal siapa Yesus, dan kita tidak pernah membutuhkan dia dalam membangun hidup kita sebagai rumah Tuhan, saudara adalah orang-orang yang tersandung. Saudara membuang batu penjuru itu, maka saudara sendiri yang akan terjatuh, tersandung dengan batu penjuru itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus dan membangun di atas Yesus sebagai batu karang kita. Para nabi yang datang, mereka hanya memberi pesan dan menyatakan suara hati Tuhan dan menyatakan kebenaran. Kita hanya membangun di atas kebenaran yang mereka sampaikan, tetapi sebagai batu penjuru hanya Yesus. Yesus hanya seorang Tuhan yang bisa kita hantalkan sebagai batu penjuru. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun? Selain kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai batu penjuru kita perlu membangun hidup kita bersama dengan Allah. Menjadikan Tuhan rakan sekerja Allah. Menjadikan Tuhan rakan sekerja dengan kita, saudara. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 9 hingga ayat 10, saya akan bacakan di sini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Saya ulangi, ayat ini sangat penting kita perhatikan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiada orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudaraku, yang pertama, bagaimana kita membangun hidup kita? Kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus libatkan Tuhan untuk bekerja, untuk membangun hidup kita, membangun hidup kerohanian kita bersama dengan Allah. Kita tidak bisa membangun hidup kita seorang diri. Kita perlukan Tuhan. Kita perlu izinkan Tuhan mengambil bahagian dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, supaya keinginan kita tidak akan mempengaruhi cara kita membangun hidup kita. Tetapi kita membangun hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Bukan apa yang kamu pikirkan benar. Saudaraku, kita perlukan Yesus membangun bersama dengan kita, supaya keinginan Tuhan yang dapat terjadi dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai bait Allah. Bukan seperti apa yang kita mau untuk membangun hidup kita, tetapi seperti apa yang Tuhan maukan.
Kita harus libatkan Tuhan dalam kerohanian kita, dalam membangun hidup kita sebagai gereja Tuhan. Semua ini bermula pada saat kita bangunkan hidup kita di atas dasar Yesus Kristus. Saudaraku, kita bicara tentang hidup kita, membangunkan hidup kita sebagai rumah Allah, bukan berbicara tentang bangunan gereja yang kita sering datang untuk beribadah, tetapi bicara tentang hidup saudara. Adakah selama ini saudara benar-benar membangun hidupmu sebagai gereja Tuhan? Adakah selama ini saudara membangun hidupmu bersama-sama dengan Tuhan, menginginkan Tuhan terlibat di dalam hidupmu untuk membangun hidupmu? Atau kita membangun hidup kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kita rasa benar, sesuai dengan apa yang kita punya? Saudaraku, jangan membuang Yesus dalam hidupmu sebagai batu penjuru yang kuat, yang sebenarnya menjadi tolak ukur kita membangun hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun. Perhatikan saudara, bagaimana saudara membangun. Adakah saudara membangun secara sembrono atas hidupmu, atau saudara tidak mengisah ataupun tidak pernah mengambil tahu tentang hidupmu? Bagaimana saudara membangun, saudaraku? Saudara, kita perlu memperhatikan, kita perlu mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah di dalam hidup kita, karena hidup kita adalah bait Allah, di mana Roh Tuhan tinggal, saudaraku. Jadi kita perlu mengizinkan Roh Kudus membangun hidup kita bersama-sama. Melalui Roh Kudus, kita pasti akan membangun rumah Tuhan, yaitu hidup kita sendiri. Roh Kudus mampu memberikan kita kekuatan supaya kita membangun sesuai dengan keinginan Tuhan, dan kita bisa menjalankan keluar kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita bisa membangun hidup kita sebagai gereja Tuhan, saudara. Bukan itu saja, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita membangun dengan cara Allah, bukan cara manusia, bukan cara apa yang orang lain katakan kepada kita, tetapi apa yang Roh Kudus bicarakan kepada kita, kita bisa membangun hidup kita. Kita bisa memperluaskan kerajaan Allah melalui hidup kita. Kita bisa menyatakan Tuhan kepada orang lain melalui hidup kita. Maka kita harus izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, supaya kita bisa menjalankan keluar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika Roh Kudus memimpin kita, membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar Yesus Kristus, kita tahu bagaimana kita melabur dalam kerajaan Allah. Kita tahu bagaimana kita mengembangkan talenta kita di dalam kerajaan Allah. Kita tahu bagaimana kita memberi impact kepada dunia dan membawa transformasi. Sangat penting, saudara. Hidupmu diperhatikan oleh dunia. Hidupmu diperhatikan oleh orang-orang yang ada sekelilingmu. Adakah saudara benar-benar berfungsi menjadi bait Allah yang bisa kita kongsikan kepada orang lain, yang bisa memberi jawaban kepada orang lain, yang bisa memberikan damai sejahtera kepada orang lain, yang bisa memberikan keteguhan kepada orang lain? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita izinkan Roh Kudus melakukan sesuatu dalam hidup kita, bersama-sama dengan Roh Kudus membangunkan hidup kita, maka kita dapat menjadi bangunan Allah yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ladang Allah, di mana kita perlu membangunkan hidup kita untuk berlipat kali ganda menghasilkan buah kerajaan Allah. Karena jika kita tidak menghasilkan buah kerajaan Allah, Tuhan berbicara di dalam ayat sebelum kita baca, Dia akan mengambil kerajaan itu daripada kita, ketika kita tidak menghasilkan buah kerajaan Allah. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pada zaman Yesus, ketika kita melihat dan belajar para imam dan kepala orang-orang Farisi dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan tentang hukum. Mereka mengajarkan tentang peraturan-peraturan. Saudaraku, tetapi mereka sendiri menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka pergi menyelamatkan satu orang, tetapi pada masa yang sama mereka membawa orang ini masuk ke dalam kebinasaan. Inilah dia orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala, saudara. Lalu kita baca di dalam Matius 21, 42 hingga 45, bagaimana orang Farisi ini menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai batu penjuru yang bisa membangunkan hidup mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam kemunafikan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita baca dulu di dalam Matius 21, ayat yang ke-42 hingga yang ke-45. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam
kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat yang ke-43. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan apa? Kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ayat ke-44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Yang terakhir, yang ke-45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus berbicara seperti ini? Mengapa Yesus berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan seperti ini? Dan memberi sindiran kepada ahli-ahli Farisi dan juga imam-imam kepala. Karena mereka menjadikan bait Allah bukan untuk fungsi kerohanian, tetapi untuk menjadikannya sarang penyamun. Kalau kita baca dalam Matius 21 ayat yang ke-22 hingga ayat yang 13, saya akan bacakan. Matius 21 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Kenapa? Karena ketika itu perayaan Paskah, ramai orang-orang Yahudi dari pelosok dunia datang berkumpul di Yerusalem, di bait Allah. Mereka datang untuk membayar pajak. Mereka datang untuk membeli binatang, terutamanya merpati, untuk mereka persembahkan. Apa yang berlaku, saudaraku? Para imam dan juga ahli Farisi, mereka membenarkan penukar-penukar uang di depan bait Allah. Apa yang berlaku? Mereka menukar uang, tetapi dengan cara penipuan, adanya rasuah. Mereka menjual binatang, menjual merpati dengan harga yang berlipat kali ganda, tetapi binatang itu dalam keadaan yang tidak sempurna, cacat. Mereka mengambil keuntungan daripada cukai bait Allah dan daripada menjual binatang itu, merpati itu. Mereka menjualnya dengan ketidaksempurnaan. Sepatutnya ketika mereka datang ke rumah Allah, mereka harus membawa binatang yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi ahli-ahli Farisi dan juga para imam kepala, mereka ada hubungan dengan orang-orang yang menjual di situ untuk mendapat keuntungan yang berlebihan. Maka Yesus mengatakan bahwa mereka tidak menjadikan rumahku sebagai rumah Allah, tetapi menjadikannya sarang penyamun. Maka itu Yesus berbicara kepada orang-orang yang di situ, rombak bait Allah ini, rombak bait Allah ini, dan saya akan bangunkan dalam 3 hari. Yesus bermaksudkan bahwa kehidupannya, ketika dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga, disitulah kita bisa mengandalkan Yesus sebagai batu penjuru kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadikan hidup kita bukan sarang penyamun, bukan menjadikan hidup kita penuh dengan rasuah, penuh dengan kemunafikan, tetapi menjadikan hidup kita sebagai bait Allah untuk mengeluarkan keinginan Tuhan dalam hidup kita, menjalankan aktiviti-aktiviti rohani dalam hidup kita, supaya orang lain bisa melihat bait Allah dan melihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan pernah izinkan hidupmu dikuasai oleh kemunafikan dalam membangun hidupmu. Jangan munafik, saudara. Kita menjadi orang Kristen, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melakukan pelayanan, tetapi hidup saudara masih munafik. Hidup saudara tidak pernah berubah. Saudara tidak mau mengampuni orang lain. Saudara masih mengkritik orang lain. Saudara rasa diri benar. Saudara munafik. Seolah-olah engkau melihatkan kepada orang lain, saya yang lebih benar, orang lain salah. Itu munafik, saudara. Ketika kita membangunkan hidup kita di dalam Tuhan, Yesus sebagai batu penjuru, kita perlu memperhatikan dan berusaha untuk membangun hidup kerohanian kita. Kita perlu benar-benar membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan membangun hidup kita di atas dasar duniawi, dasar kemunafikan, dasar keinginan hawa nafsu dunia,
membangunkan hidup kita sesuai dengan perkataan orang. Tetapi marilah kita membangun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, orang yang membangun hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan membangun di atas batu penjuru, pasti ada buktinya. Apa buktinya, saudara? Saudara pasti akan menghasilkan buah kerajaan. Buah kerajaan Allah. Saudara akan menghasilkan buah, saudara. Hidup kita sebagai umat Tuhan, orang yang membangunkan rumah Allah, hidup kita adalah rumah Allah. Kita perlu menghasilkan buah kerajaan, menghasilkan buah supaya orang bisa menikmati buah itu, supaya orang bisa melihat buah itu, saudara. Di dalam perumpamaan, kalau kita baca di dalam Matius yang ke-21, Yesus ketika dia berjalan bersama murid-muridnya, dia melihat di sebelah sana ada pohon ara, dan dia rasa lapar. Ketika itu dia mendekati pohon ara itu dan melihat-lihat, dan tidak ada satupun buah yang dihasilkan oleh pohon ara ini. Apa yang Yesus katakan, saudaraku? Dia mengutuk pohon ara itu. Hari kemudiannya, maka pohon ara itu mati, kering, daunnya berguguran. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita membangun hidup kita, dan hidup kita tidak berbuah, saudaraku, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita membangun di atas dasar hidup kita, dasar Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak pernah menghasilkan buah kerajaan, maka Tuhan sangat-sangat tidak suka. Di dalam ayat itu, Tuhan mengutuk pohon ara itu, pohon ara itu mati. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara tidak berbuah selama hidupmu, sepanjang hidupmu menjadi orang percaya, sepanjang hidup membangun gereja Tuhan, membangun bait Allah dalam hidupmu, sepanjang itu saudara tidak pernah berbuah, apa yang Yesus akan lakukan dalam hidup kita? Sampai waktunya, Tuhan akan mengutuk kita. Kenapa? Yang Tuhan mau adalah buah yang kita hasilkan, bangunan yang kita hasilkan, kerohanian yang kita kembangkan, sehingga kita menghasilkan buah, sehingga orang itu bisa menikmati apa yang kita hasilkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya kita membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, dasar batu penjuru, supaya hidup kita dapat dibina sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan ukuran Tuhan, supaya hidup kita dibina, dibangunkan dengan hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan integritas di dalam Tuhan. Sehingga apabila orang melihatnya, mereka akan melihat buah kerajaan yang kita hasilkan. Mereka akan melihat bangunan Allah yang luar biasa, hidup kita, bait Allah, sehingga orang bisa mempercayakan hidupnya untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita bangunkan hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, saudara, kita ambil kesempatan ini. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja sama dalam hidup kita untuk membangunkan hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh shikidianda rabaka shikidianda. Oh rabaka shikidianda rabaka shikidianda. Oh rabaka rabaka ho shikidianda. Hisando rato horianda rabaka sanda. Hisetiriando rabaka shikidianda. Oh raba shikidianda. Haleluya. Haleluya. Kurianda raba shikidianda. Husirianda ho sarataka shikidianda. Haleluya Tuhan. Terus Tuhan Engkau melakukan sesuatu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan yang membangun hidup kami di atas dasar Yesus Kristus. Tuhan, biarlah urapan-Mu, biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Biar Roh-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan keinginan hati Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, hidup kami bukan saja menjadi berfungsi sebagai bait Allah dan gereja Tuhan, tetapi bisa membawa impact, bisa membawa pengaruh, bisa membawa transformasi kepada masyarakat kami, komite yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau belajar hidup, membangun hidup kami di atas dasar yang benar. Kami tahu Tuhan, ketika kami membangun di atas dasar yang benar, dasar batu penjuru, yang Yesus adalah batu penjuru, maka kami bisa Tuhan membangun hidup kami, kerohanian kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa menyatakan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang munafik, menjadi orang-orang Kristen yang munafik Tuhan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan Tuhan hawa nafsu dunia, tetapi kami membangun hidup kami sesuai keinginan, sesuai roh Tuhan
yang ada dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami bisa menghasilkan buah kerajaan. Supaya Tuhan kami bisa menghasilkan buah berlipat kali ganda. Dan memberikan Tuhan Yesus manfaat kepada orang lain. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh sikidianda rabaka sikidianda. Oh rabaka sikidianda rabaho sikidianda. Oh rabaka sikidianda rabaka sanda. Isotoroto sikidianda. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa dan kami masih dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami benar-benar menjadi hidup yang bermanfaat buat orang lain Tuhan. Sehingga Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memperhatikan bagaimana kami membangun hidup kami Tuhan sebagai gereja dan tubuh Kristus. Sehingga Tuhan, kami bisa menyatakan Tuhan kepada orang lain. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, mau berdoa buat jemaat yang ada di rumah pada saat ini, buat mereka yang melihat dan menonton live ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan, kami semua bisa membangun dasar-dasar Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan bekerja sama dengan Tuhan, membangun rumah Tuhan yang adalah kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar. Sehingga Tuhan, kami benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kebaktian selesai, firman Tuhan selesai. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.